Selamat pagi, siang, malam. Nama saya Septian Murdiono dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi matematika tentang limita hingga. Jadi untuk bentuk soal limita hingga umumnya seperti ini, di mana ada fx per gx. Nah, caranya adalah dengan melihat x pangkat tertinggi. Jadi apabila kita mempunyai ax pangkat m tambah titik-titik-titik per b x pangkat n ditambah titik-titik-titik, maka bila m sama dengan n itu pangkatnya, maka kita langsung saja bagi koefisiennya, jadi a per b. Nah, bila m lebih kecil dari n, itu berarti pangkat yang atas lebih kecil. Misalkan x pangkat 2 di sini dan x pangkat 3 di sini, maka jawabannya langsung kita dapatkan 0. Lalu bila m lebih besar dari n, sebagai contoh, di atas adalah x pangkat 3 dan di bawah adalah x pangkat 2, maka jawabannya adalah infinite. Berikut contohnya. Di sini 12x kuadrat dan 3x kuadrat. Pangkatnya sama, maka kita gunakan sifat yang pertama. Langsung saja kita bagi 12 per 3, hasilnya adalah 4. Untuk nomor 2 ini, pangkatnya lebih besar yang bawah, maka kita gunakan sifat yang kedua. Jadi otomatis jawabannya langsung saja 0. Untuk nomor 3 ini, pangkatnya lebih besar yang atas. X pangkat 4 sama X pangkat 3, lebih besar X pangkat 4. Maka kita gunakan sifat yang ketiga ini, jawabannya adalah infinite. Sekarang kita akan membahas beberapa latihan soal. Di sini ada soal x berarti sehingga 12x pangkat 3 ditambah 4x min 1 per 6x pangkat 3 min x plus 1. Nah, di sini kita melihat bahwa pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 yang di pembilangnya, dan di penyebutnya adalah x pangkat 3 juga. Maka karena sama pangkatnya, kita bisa langsung saja ambil koefisiennya, kita bagi jadi 12 per 6. Itu hasilnya 2. Nomor 2, ada 10x kuadrat min 1 per x pangkat 3 plus 10. Nah, karena pangkat yang bawah lebih besar, pangkat tertingginya, itu x pangkat 3, dan di atas pangkat terbesarnya adalah x pangkat 2, maka kita dapatkan hasilnya 0. Lalu ada soal lagi, di mana 6x min x pangkat 7 per x pangkat 6 ditambah x min 1. Nah, untuk soal seperti ini, di atas adalah x pangkat 7 paling besar pangkatnya, dan di bawah adalah x pangkat 6. Nah, maka hasilnya adalah infinite, tapi karena di sini min, maka jawabannya min infinite. Oke, lanjut ke bentuk soal yang sedikit lebih membutuhkan langkah. 12 x min 3, 12 x min 1 per 6x plus 1 per 3x plus 1. Untuk soal seperti ini, karena kita bisa melihat bahwa pangkat tertingginya adalah hasil perkalian 12x dan 12x, maka kita cukup menghitung bagian sini saja, tidak perlu dilanjutkan. 12x kali 12x adalah 144x pangkat 2. Untuk yang bagian bawah, sama, kita cukup perlu menghitung pangkat tertingginya, maka kita cukup menghitung 6x dikali 3x, yaitu 18x kuadrat hasilnya. Maka jawabannya karena pangkatnya sama, 2 sama 2, terus 44 per 18, itu 18. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada 4x min 1 kuadrat kurang 2x plus 1 di kuadrat tambah x min 1 per 2x min 1 kali x plus 1 kurang x plus 1. Untuk ini kita juga hanya perlu melihat pangkat terbesarnya, yakni kita bisa melihat secara cepat bahwa di sini adalah 16x kuadrat. Tidak perlu kita lanjutkan. Lalu di sini, bagian sini adalah 2x di pangkat 2, yaitu 4x kuadrat. Maka kita tulis min 4x kuadrat, karena di sini tandanya minus ya. Titik-titik, artinya yang lainnya kita abaikan aja.
karena tidak perlu. Lalu untuk bagian bawahnya berarti adalah 2x dikali x yang pangkat tertingginya. Maka 2x kuadrat. 12x kuadrat titik per 2x kuadrat titik. Maka jawabannya adalah 12 per 2. 6. Lanjut ke soal berikutnya, di mana ada bentuk akar. (24x plus 7) per akar 6x kuadrat plus x min 1. Untuk soal seperti ini, kita bisa langsung saja melihat pangkat yang paling tinggi juga, sama seperti bentuk-bentuk soal sebelumnya. Di sini, untuk bagian atas di pembilangnya, ada 24. Dan di bawahnya, kalau kita akar 6x kuadrat, maka kita dapatkan adalah akar 6x. Maka langsung aja kita bisa tulis akar 6. Nah, jika kita hitung, 4 akar 6 per 6 itu 4 akar 6. Oke, soal selanjutnya. 12x min 4 per akar dari 3x kuadrat min akar 8x pangkat 4 tambah x min 1. Jadi ini ada akar di dalam akar ya. Untuk yang di pembilangnya, koefisien dari pangkat tertinggi, x pangkat tertinggi adalah 12. Maka kita tulis 12 per, di bawah ini adalah akar 3. Karena jika x kuadrat di akar, maka x kuadratnya menjadi x ya. Lalu kita dapatkan koefisien x itu adalah akar 3. Lalu karena di sini akar 8-nya di dalam akar, maka langsung kita tuliskan aja 2 akar 2. Sama dengan 12 per, sini kita menggunakan sifat, di mana kita dapatkan berapa ditambah berapa sama dengan 3, dan berapa dikali berapa sama dengan 2. Maka kita dapatkan akar 2 min akar 1. Karena di sini tandanya min ya. Selalu ingat bahwa yang lebih besar ditaruh di depan. Kita rasionalkan. Jadi kita kalikan dengan akar 2 plus akar 1 per akar 2 plus akar 1. Tambah dengan 12 akar 2 plus 12 per 2 min 1. Jadi jawabannya adalah 12 akar 2 plus 12. Lanjut ke nomor berikutnya. Akar 5x kuadrat tambah 2. Jadi ini juga ada akar di dalam akar. 6x pangkat 4 tambah 1 per akar dari 5x pangkat 2 dikurang akar dari 24 x pangkat 4 min 1. Oke, maka untuk yang pembilangnya kita bisa dapatkan di sini x kuadrat berarti jadi x ya. Koefisiennya adalah akar 5. Lalu karena ini akar dalam akar, maka tambah 2 akar 6. Langsung kita tulis. Nah, di sini nanti jika dihitung x pangkat 4-nya ini akan jadi x ya, karena pertama di akar di sini, lalu kemudian di akar lagi, untuk sekali lagi di sini, maka akan jadi pangkat 1. Nah, untuk penyebutnya, akar 5 kurang 2 akar 6.
Ini adalah akar 5 dikurang akar 24. Akar 24 itu 2 akar 6. Langsung saya lebih cepat. Saya tulis. Maka di sini kita bisa menggunakan sifat juga. Berapa ditambah berapa 95 dan berapa dikali berapa 96. Jadi akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Ini min akar 2 karena di sini tandanya minus. Lalu kita rasionalkan, kali dengan akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2 disama dengan 3 ditambah 2 akar 6 ditambah 2 per 3 dikurang 2. Jadi 5 ditambah 2 akar 6 per 1, hasilnya 5 ditambah 2 akar 6. Lanjut ke soal berikutnya. Ada 10x akar x ditambah 1 kuadrat ditambah 3 per 2x plus 1 kali x kuadrat min 4 tambah 3. Nah, di sini kita lihat dulu pangkat tertingginya berapa. Untuk yang atas, x akar x ini kan berarti x pangkat 1 ditambah x pangkat 1 per 2. 1 ditambah 1 per 2 itu 3 per 2. Oke, maka jika kita x akar x ini dikuadratin, sebenarnya adalah x kuadrat dikali x. Maka 2 tambah 1 pangkatnya jadi x pangkat 3. Lalu yang bawah, di sini kita punya 2x, di sini kita punya x kuadrat. Kalau dikaliin, masukkan x pangkat 3 juga ya. Maka kita langsung ambil aja yang koefisien pangkat 3-nya. Yang atas adalah 10 pangkat 2, 100 x pangkat 3 per yang bawah kita cukup ambil 2x dikali x kuadratnya ini, yaitu 2x pangkat 3. Maka tinggal kita bagi aja koefisiennya langsung, karena pangkatnya sama-sama 3 ya. Di 100 bagi 2, sebenarnya 50. Lanjut ke soal berikutnya. 6x kuadrat kurang 1 kali 3x kuadrat ditambah 1 kurang 4x 44 ditambah x min 1 per 2x min 1 pangkat 4 ditambah 1. Di sini kita lihat dulu pangkat tertingginya. Yang atas adalah di pembilangnya adalah x pangkat 4 ya, karena kita bisa lihat di sini ada 6x kuadrat, di sini ada 3x kuadrat, kalau dikali adalah 18x pangkat 4. Cari unsur yang ada x pangkat 4 ya, yakni di sini adalah min 4x pangkat 4. Kita tulis 4x pangkat 4. Titik-titik. Yang lainnya tidak perlu kita perhatikan. Lalu yang bawah ada di sini ada 2x pangkat 4, yaitu 16x pangkat 4 ya. Lainnya juga kita tidak perlu perhatikan. Jadi sama dengan 14x pangkat 4 per 16x pangkat 4. Nah, karena pangkatnya udah sama, tinggal kita langsung bagi saja koefisiennya. 14 per 16. Jadi hasilnya adalah 7 per 8. Oke, lanjut ke pembahasan soal-soal berikutnya. Di sini ada
limit X menuju sehingga akar X kuadrat ditambah 6X plus 1 kurang akar 3X kuadrat ini 12X plus 3. Untuk bentuk seperti ini, kita tinggal kalikan saja dengan sekawannya, yaitu akar X kuadrat plus 6X plus 1 ditambah ya, akar 3X kuadrat min 12X plus 3 per sama kuadrat plus 6X plus 1 tambah akar 3X kuadrat min 12X plus 3. Maka kita dapatkan jadi dijabarkan X kuadrat plus 6X plus 1 min dalam kurung 3X kuadrat min 12X plus 3 per akar X kuadrat plus 6X plus 1 tambah akar 3X kuadrat min 12X plus 3. Nah, bila kita lihat di sini untuk pembilangnya pangkat X pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Jadi kita lihat di sini dan di sini. Jadi min 2X kuadrat titik sekian. Untuk yang bawah adalah pangkat tertingginya adalah X pangkat 1 ya, karena di sini akar. Nah, maka otomatis kita tidak perlu lihat lagi, maka jawabannya adalah min infinity. Karena di sini tandanya min. Dan karena pangkat yang di atas, pangkat X yang di atas lebih besar daripada pangkat X yang di bawah. Itu balik lagi ke yang ini. Jadi diingat ya. Lanjut ke soal berikutnya. Limit X menuju sehingga akar 2X kuadrat min 16X plus 1 kurang akar 2X kuadrat min 2X plus 13. Sama seperti atasnya, seperti soal sebelumnya. Kita kali dengan pasangannya, itu akar 2X kuadrat min 6X plus 1 tambah akar 2X kuadrat min 2X plus 13 per sama ya, supaya nilainya 1, jadi tidak mengubah nilai. 2X kuadrat min 6X plus 1 tambah akar 2X kuadrat min 2X plus 13. Kita dapatkan 2X kuadrat min 16X plus 1 dalam kurung 2X kuadrat min 2X plus 13. Oke. Kemudian bawahnya adalah akar 2X kuadrat min 6X plus 1 ditambah akar 2X kuadrat min 2X plus 13. Oke, karena di sini 2X kuadrat dan min 2X kuadrat, maka dia hilang ya, habis. Maka pangkat tertingginya adalah min 16X di min 16X plus 2X, yaitu min 14X. Per dimana yang di bawahnya juga pangkat tertingginya adalah, di sini saya tidak perlu nulis X lagi karena kita sudah tahu bahwa X pangkat 1 ya, pangkat tertingginya. Yang di bawah juga pangkat tertingginya adalah X karena di sini akar ya, di sini juga akar. Maka langsung aja kita tulis akar 2 ditambah akar 2, koefisien dari X-nya ini. Maka langsung saja jadi min 14 per 2 akar 2.
min 7, coret-coret 7 per akar 2, kita samakan, min 7 akar 2 per 2, min 7 per 2 akar 2. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Min X min 3 akar 12, maaf, X kuadrat ditambah 12X ditambah 1 kurang X min 1. Untuk soal seperti ini, kita pisahkan dulu jadi 2 supaya nanti proses pengaliannya lebih gampang. Di sini akan saya kurung X min 1-nya, maka di sini berubah jadi plus ya, supaya sama seperti soal. Jadi tetap min X min 1 kalau dijabarin. Maka kita kaliin dengan pasangannya, yaitu akar X kuadrat ditambah 12X plus 1 ditambah X plus 1. Kurung aja, lebih jelas. Sama, X kuadrat plus 12X plus 1 ditambah X plus 1. Oke, tinggal kita hitung. Kuadrat plus 12X plus 1 kurang X plus 1 kuadrat ya. Per akar X kuadrat plus 12X plus 1 ditambah X plus 1. Oke, untuk yang atas ini kita jabarin dulu. X kuadrat plus 12X plus 1 min X kuadrat plus 2X plus 1 per akar X kuadrat plus 12X plus 1 tambah X plus 1. Oke, jika sudah, kita lihat berapa nilai pangkat tertingginya. Untuk pembilangnya, karena di sini X kuadrat dan sini ada min X kuadrat, kita coret ya. Maka pangkat tertingginya adalah X pangkat 1 ya, yaitu 12X ditambah, maaf di sini karena min berarti 12X min 2X ya, jadi 10 per, untuk yang bawah ini adalah akar 1 ya, karena di sini 1 di akar, ya akar 1. Akar 1 nilainya juga 1 sebenarnya. Mau tulis 1 juga boleh, silahkan. Ditambah 1. Karena di sini ada X, yaitu yang koefisiennya 1 juga. Jadi 10 per, akar 1 kan 1, tambah 1, jadi 10 per 2, hasilkan 5. Untuk soal selanjutnya, limit X menuju Tahiga dari 3X min 4 dikurang akar 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 3. Untuk bentuk seperti ini, sama seperti soal sebelumnya, akan kita berikan tanda kurung agar lebih gampang dalam proses pengaliannya. Nah, kita langsung aja kaliin dengan pasangannya, yaitu 3X min 4 ditambah akar 9X kuadrat min 12X plus 3 per 3X min 4 ditambah akar 9X kuadrat min 12X plus 3. Maka kita dapatkan 3X min 4 kuadrat kurang 9X kuadrat min 12X plus 3 per 3X min 4 tambah akar 9X kuadrat min 12X plus 3. 9X kuadrat min 24X ditambah 16 kurang 9X kuadrat
tambah 12x kurang 3. 3x min 4 tambah akar 9x kuadrat min 12x plus 3. Lalu kita lihat berapa pangkat tertingginya untuk pembilang dan penyebutnya. Di sini 9x kuadrat, di sini min 9x kuadrat, berarti coret. Nah, berarti pangkat tertingginya adalah x pangkat 1, yang koefisiennya min 24 ditambah 12. Berarti bisa kita tulis saja langsung min 12 per bawahnya. Kita lihat berarti koefisien tertingginya adalah x juga, maka bisa langsung kita bagi dengan koefisiennya, yaitu 3. Di sini 3 ditambah akar 9 ya. Akar 9. Maka akar 9 itu kan 3. Berarti langsung aja sama dengan min 12 per tadi 3 ditambah 3 ya. Jadi min 12 per 6 itu min 2. Baik, kita akan lanjut ke soal terakhir. Limit dari x menuju tak hingga dari akar 2x kuadrat ditambah 6x tambah 1 kurang akar 2x kuadrat tambah 12x ditambah 5. Langsung aja kita kali dengan pasangannya. Itu akar 2x kuadrat ditambah 6x tambah 1 tambah ya, karena di sini min, berarti kita kali dengan plus supaya bisa menggunakan sifat yang ini. Buat kalian yang belum tahu, jika ada A plus B dikali A min B, maka menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, sama halnya jika ada akar A ditambah akar B dikali akar A kurang akar B, maka akan menjadi A min B. Sekedar informasi untuk yang belum tahu. Ini akar 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 per akar sama 2x kuadrat plus 6x plus 1 ditambah akar 2x kuadrat ditambah 12x tambah 5. Nah, sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 kurang kurung 2x kuadrat plus 12x plus 5. Di sini perhatikan dalam kurung karena kita tidak ingin menghitung tandanya salah ya, jangan sampai salah. Jadi di sini min, jangan sampai lupa kurungnya. Di ntar perkaliannya akan harus dipastikan benar lah. Lalu per, tulis ulang, 2x kuadrat plus 6x plus 1 tambah akar 2x kuadrat ditambah 12x tambah 5. Di sini supaya kita bisa langsung lihat bahwa 2x kuadrat, sini min 2x kuadrat, berarti habis. Maka pangkat tertinggi untuk pembilangnya adalah x pangkat 1, yang nilai koefisiennya adalah 6 dikurang 12. Maka langsung kita tulis saja min 6 per, untuk yang bawah, kebetulan koefisien pangkat tertinggi juga x, dan koefisiennya adalah di sini akar 2, tambah, ini juga akar 2 ya. Maka min 6 per 2 akar 2. Coret 3, jadi min 3 per akar 2 itu min 3 per 2 akar 2. Baik, sekian untuk penjelasan limit hingga hari ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.